ini opportunity yang jelas bahwa ini kita hitung itu 10.000 sehari. Yang berangkat? Yang berangkat dari Indonesia ke Saudi. Yang saya mau tanya gini, kenapa ONH itu mahal sekali sih? Bikin combo aja, satu syarikah memegang semua komponen itu. Selesai. Lebih murah. Jauh lebih murah juga. Memang mereka yang kerja. Dan mereka menguasai medannya. Selama ini mereka yang kerja. Selama ini kenapa kita pisah-pisah paket? Cuma calonnya banyak betul ya? Nah, terlalu banyak calonnya itu hilang, bisa hilang. Ya, kali ini saya akan mengundang tamu yang kita akan bahas tentang sesuatu yang setiap tahun menjadi pikiran, terutama bagi umat Islam, yaitu kewajiban untuk naik haji, walaupun untuk yang mampu. Saya mengundang satu orang pelaku dalam industri haji, mungkin lebih dari 20 tahun, 30 tahun, 20 tahun? 25 tahun. 25 tahun, ya. Ini dia, ya Yahya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ay, tambah belaga macam itu. Luar biasa. Semoga seluruh keluarga Helmi Yahya sukses selalu. Berkah. Ini bapak aku namanya Yahya Mas. Ya, bapak kita namanya. Kami bersahabat sudah dari lama ya. Saya tahu beliau dulu berkecimpung dalam pengurusan ibadah haji. Benar. Semua udah dilakukan ya, catering, terus hotel, bus, dam, tiket, asuransi, koper, gelang. Ya, mana lagi yang belum? Artinya bisa bikin sendiri dong, bisa menyelenggarakan sendiri. Jadi gini, kita melihat ini fenomena haji ini kan, bayangkan sekarang itu membludak umrohnya. Umrohnya aja dulu kita bicarain. 18 juta sehari, setahun. 18 juta sekarang? Meledak pada tahun kemarin 18 juta. Karena apa? Mungkin karena hopeless ya orang. Karena apa? Antrinya tuh terlalu lama itu nah. Nah, aku nggak ngerti itu cuma. Tapi yang jelas ini opportunity yang jelas bahwa ini kita hitung itu 10.000 sehari. Yang berangkat? Yang berangkat dari Indonesia ke Saudi. 10.000? 10.000 ya, setiap. Bener. Nah, bayangkan kalau 10.000 itu adalah 10.000 kali makan. 10.000 orang masuk hotel, naik pesawat, kalau kali 10.000, 200 miliar pesawat terbang tiap hari. Tiap hari. Ini tidak ansih yang dari Indonesia saja ya? Karena saya dengar ada haji juga dari Indonesia negara-negara saja itu 10.000 setiap hari. Yang benar. Anggap itu separohnya, 5.000 sehari. Sekarang sudah pernah meledak di 10.000. Nah, ini sebenarnya apa yang kata Pak Presiden, kalau kita bangun hotel, atau kita punya hotel, ini luar biasa. Pak Presiden ini luar biasa. Nasionalis lah kalau menurut saya. Nah, untuk mencapai tujuan itu, saya sudah menggagas dari 2014 sampai ke 2019. Bahkan sudah ada contoh, zamannya almarhum Sugiharto, kami membangun hotel di Jabal Sur 10 tower. Jadi kalau umroh saja segitu, bayangkan haji ini kan banyak. Ya, kita tidak bicara haji dulu lah, kita bicara umroh. Opportunity-nya, nah ini jelas. 10.000 orang, katakanlah 5.000 lah. 5.000. Ya. Oke. Kali pesawat tiket 100 miliar. Pesawat terbang. Nah, siapa yang menikmati itu? Ya menikmati airline. Sehari ya. Satu hari. Catering, transportasi, handling, hotel. Nah, kita tahu di Saudi ini kan pelayanan hotelnya itu butuh waktu. Ada kalau check in, check out harus dipastikan. Tapi kalau kita punya hotel sendiri, mau jam berapapun kita bisa masuk. Nah, banyak jemaah kita tuh tetap nunggu di lobi ya. Di lobi, keleleran. Kalau hotel Indonesia, coba bayangkan, OB-nya orang kita, masaknya orang kita, chef-nya, helpernya, kemudian mekaniknya orang kita, kulinernya orang kita, refleksinya orang kita, waiternya orang kita, semua disebut kampung haji. Nah, kalau menurut saya, setelah dengan pengalaman saya ini, udahlah, Pak Prabowo udah benar itu. Nah, tinggal pelaksanaan bagaimana? Ya, udah. Sekarang udah kelihatan apa yang dilakukan Pak Prabowo setelah beliau
mengambil alih kepemimpinan Indonesia. Udah, ini kan ada Badan Haji sama ini. Dipisah tuh ya. Jadi Kementerian Agama dan Badan Haji. Sudah benar itu. Okay. Yang penting ini bahwa hotel haji itu manfaatnya banyak sekali. Ya. Nah, kan kita banyak duit nih, 170 triliun. Untuk haji? Uang tampungan. Oh, yang di tampungan? Iya. Di tabung haji? Di tabungan di... BP ya? Ya. Ya. Yang ada dana sukuk lah segala macam lah itu. Tapi kalau kita fokuskan ditaruh di hotel haji, kita sewa panjang, Om Helmi. Sewa panjang aja. 5-10 tahun. Kontrak? Kontrak panjang. Itu akan membuat kosnya murah? Murah pasti. Dan pasti dapat? Insya Allah kan kita untuk, pertama itu untuk umroh. Yang setiap harinya 5.000 lah ya. Ya. Untuk hajinya kan ada kontrak lagi. Misalnya kita ada beberapa contoh, misalnya di Kiswah misalnya. Di wilayah Taisir. Ya kita sewa aja. Sewa panjang, kita kelola. Emang ada yang bisa begitu? Semua. Udah dilakukan negara lain? Semua bisnis seperti itu. Pakistan, Mesir semua melakukan itu. Senegal, Malaysia. Senegal aja yang kecil-kecil sudah punya tenda Arafah yang VVIP. Jadi sebenarnya ilmu perhajian ini memang update. Karena pertama, update dalam regulasi. Ya. Regulasi Saudi Arabia loh, yang tidak boleh melanggar. Ya, yang kapan-kapan tergantung raja kan. Dan itu kita harus update. Tuh, satu. Kedua, ya memang pengalaman. Ya, kita bicara tentang manfaat hotel haji. Ya Allah, kalau dibeli nih, disewa panjang 10 tahun, jamaah haji pertama nggak akan terlantar. Didoakan oleh sama jamaah, Pak Presiden luar biasa. Sudah kami doakan sehat, sejahtera, karena ada hotel haji yang menampung. Jumlah total yang bisa kita sewa itu ada 28.000 jamaah. Itu misalnya di Kiswah itu 25.000 lah. Kiswah itu mana? Di Mekah? Kiswah itu di Mekah, di Taisir. Ya 2 kilo lah, 2-3 kilo lah. Cukup jalan kaki? Sudah biasa dipinjam sama, biasa disewa sama Indonesia. Satu sewa, satu musim itu 4.250 real. Satu musim. Per orang? Per orang. Nah, itu kan 4.250. Tapi kalau kita beli panjang, bisa kita beli cuma 2.000 itu. Kan berarti kan 2.000 real tuh. Oke. Hitung panjang. Oke. Bayangkan, hitung panjang. Kita sewa panjang sama orang langsung 5-10 tahun. Mau nggak separuh harga? Mau lah. Fresh money dia kan. Ya. Bisa pindah lagi ke dia. Dia bangun lagi? Iya dong. Itu biasa di Arab. Aku mau tanya, ini udah dilakukan atau baru rencana? Ini Pak Presiden sudah bagus. Ini sudah, kan udah bukan wacana lagi, tapi sudah mau dibuktikan. Tetapi lebih mengerucut? Lebih mengerucut. Tentunya Badan Haji ini, apa nih nanti tugasnya? Nah, itu tugasnya masing-masing. Tapi menurut saya, keinginan Pak Presiden untuk bangun hotel ini kan serius nih. Nah, kita seriuskan juga dong. Harus ada orang yang fokus di hotel haji. Siapa itu? Ya, orang yang fokus tuh pertama sudah tidak memikirkan kepentingannya. Orang itu siapa? Yang sudah ingin mewakafkan dirinya untuk hotel haji ini. Ya, orang itu siapa? Orang yang sudah siap juga. Ya, mendapat ganjaran. Hitungannya ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala kan. Walaupun secara bisnis bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kadang kita bisnis kita bisa salurkan. Oke. Tapi ada yang wakafnya. Oke. Tapi kalau saya sih insya Allah wakaf semua aja. Kalau bisnis kasih aja orang gitu. Yang penting ini terlaksana. Nampak ya udah terlalu kaya juga lah. Ini kaya banget nih orang. Om Helmi, jadi ini kebetulan karena 25 tahun. Ya saya, ini adalah wakaf saya lah. Wakaf ya. Dulu bayangin, dulu pernah tahu berapa tuh seluruh catering jemaah haji dipegang oleh Yahya, Mas? Iya, hampir berapa orang menteri lah, teman itu kan masa lalu. Tapi ini kan dari semua itu kan inilah hasil daripada paripurna yang kita selesaikan untuk sampai dengan tujuannya. Hotel ini berdiri, Pak Prabowo ada namanya Hotel Haji Indonesia by Pak Prabowo. Udah sampai di tahap mana sih? Ya. Belum ada yang konsentrasi di situ, maksud saya. Ya iyalah. Saya siap kalau memang seperti itu. Tapi intinya begini, bahwa hotel haji itu
Maknanya apa? Doa. Ya. Hotel haji itu adalah penyelesaian ucapan Pak Presiden terhadap janjinya. Oke. Maknanya hotel haji itu apa? Ukhrawi. Kesehatan ada di situ. Doa tertinggi segala macam di tempat orang ibadah. Bayangkan di situ ada pekerja Indonesia. Nanti dari pekerja itu bagaimana kalau hotel haji Indonesia terjadi? Ya kan harus ada BLK internasional. BLK-nya dari mana? Ya dari pondok pesantrennya Om Helmi lah, di mana yang wajib bisa berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Di situ ada perlu tenaga kesehatan. Dari mana? Dari UIN yang punya prodi kesehatan. Benar ya? Kesehatan sama ini UIN bisa. Dari mana dananya? Dari CSR. Dari mana? BPKH atau dari CSR Bank Penampung Haji. Dari mana? Dari pengusaha yang kaya-kaya yang mau nyumbang. Banyak misalnya beberapa konglomerat yang tanda kutip sekarang lagi banyak peran kan, ya kan bisa juga. Tapi dari CSR haji aja luar biasa. Berapa dibutuhkan untuk membangun itu semua, Pak ya? Atau menyewa itu semua? Kalau saya hitung itu 1 tahun 400 miliar. Cuma 400 miliar 1 tahun. Semurah itu? Iya. Oh iya, menarik loh. 400 miliar untuk kapasitas 25.000 orang. Bisa. Kalau hitungan rupiahnya, hitungan Saudinya 3.000 real. 3.400, sorry. Selama masa haji? Semusim. Bisa pakai umroh, bisa pakai haji. Semusim? Nah, semusim. Satu kamar atau satu orang? Satu hotel, semua tower. 3.400? 25.000. 25.000 apa? Kapasitas. Iya. Bayar berapa? 400 miliar. Rial atau rupiah? Rupiah. Murah bener dong. Ya, iya. 400 miliar itu kan artinya sehari cuma 1 miliar koma loh. Jadi hotel di sana itu cuma dipakai sekali. Terus? Kita gunakan dong untuk umroh. Oke. Ya itu kan manfaatnya. Oke. Satu musim kita sewa. Mau pemilik hotel begitu? Ya mau lah. Ini kan ngomong tentang hotel 25.000. 25.000 kamar kiswah. Disewa 400 miliar. Setahun. Total. Saya pikir sih banyak investor yang mau ini ya, terutama yang mau beribadah juga gitu. Nah, ini kan amal ibadah. Oke. Kemudian juga bisa menciptakan. Semoga nggak salah nih hitungannya. Insya Allah nggak salah. Murah banget itu. Ya, langsung ketemu aja sama orangnya kan gitu loh. Kenal, Pak Ya, ya? insya Allah. Oke. Insya Allah. Gini, oke. Sebelum kita lanjut masalah haji, yang jangan ngomong bisnisnya, walaupun itu bisnis banyak orang dua. Haji itu bisnisnya luar biasa, benar. Luar biasa, memberikan banyak apa ya? Orang kecipratan rezeki. Ya. Ada yang halal, ada yang kadang-kadang pakai nipu juga, gitu kan. Seperti kemarin ada travel jual-jual umroh nggak berangkat dan sebagainya, atau di sana membuat jemaah terlantar gitu. Jadi menurut saya apa ya? Yang saya mau tanya gini, kenapa ONH itu mahal sekali sih? Memang setiap tahun kita ketok palu. Dok, angka apa? ONH plusnya. ONH-nya. Oke. Kenapa kita nggak pakai cara 1 kali pukul 5 tahun? Lebih hemat. Pertama, kita sewa sama orang Saudinya itu, insya Allah diskonnya banyak banget. Misalnya bisa separuh harga. Itu pasti seperti itu. Nah, yang sekarang dilakukan, adalah manual-manual. Jadi hotel sendiri, catering sendiri, transportasi sendiri. Menurut saya, bagaimana bisa murah? Ya sekarang bikin combo aja. Bread, combo, hotel, transportasi, catering. Tiket? Nggak usah tiket, beda. Tiket kan komponen yang cukup besar loh ya? Iya, tapi itu berbeda. Itu di lokal kan, di lokal atau biasanya Saudi sama Garuda. Beda-beda. Yang 3 aja yang paling penting. Hotel, catering, transportasi. Satu paket jadi combo. Kita nggak usah ada lagi pengadaan tim khusus untuk catering, perumahan nggak usah. Bikin combo aja. Satu syarikah memegang semua komponen itu. Selesai. Lebih murah. Kena pajak cuma sekali mereka. Nah sekarang, kalau yang sekarang manual,
Bagaimana? Percaloan ada. Calonnya muncul. Nah, ya kita pernah jadi calo juga. Calo 1, calo 2, calo 3, wah banyak. Harga melambung tinggi. Itu satu. Tapi kalau pakai combo, insya Allah turun harga dan tidak ada lagi percaloan, tidak ada lagi namanya biaya biaya tinggi untuk mendatangkan verifikasi yang namanya verifikasi masing-masing petugas. Itu kan butuh waktu 2 bulan, kasbiah, tamsir, wah segala macam itu 2 bulan, 3 bulan bolak-balik. Yang datang 30 orang. Berapa biaya itu? Nah, itu bisa kita pangkas 1 paket, 1 syarikah. Tidak ada lagi percaloan. Habis percaloannya. Tapi syarikah bagaimana? Keuntungannya kita menyewa combo 1 syarikah. Dia profesional. Syarikah ini punya backing keuangan tinggi, dibuktikan. Kita undang. Jadi 1 syarikah combo, selesai. Kita nih, Pak Yahya, mengandaikan itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Harus combo, Pak. Combo. Kalau tidak combo, kemudian panjang. Penyelenggara siapa? Badan hajinya? Ya, nanti besok badan haji. Badan haji. Badan haji. Terus nanti yang menyelenggarakan syarikahnya siapa? Orang yang ditunjuk? Iya, ditunjuk. Tapi masih manual itu kan. Iya. Sekarang kita minta, ini pihak ketiga artinya nih. Jadi pihak ketiga yang akan dipercaya untuk memanage 3 hal itu. IO namanya. IO. Iya. Pak Helmi kan pernah jadi IO kan? Iya, iya. Tapi bukan untuk haji ya. Iya, bukan untuk umroh. Iya, tapi clear kan? Clear. Nah, Pak, Lur, ini ada ini, aku nggak mau tahu, beres, selesai. Duduk manis. Iya. Gitu ya? Iya. Sesederhana itu, artinya beauty contest. Beauty contest ya? Iya. Bidding. Beauty contest. Nggak ada bidding sana, Bos. Bukan untuk kan ini harus ditunjuk oleh pemerintah Indonesia dong. Iya. Ya kan? Beauty contest saja. Beauty contest saja. Iya. Oke. Di Saudi Arabia tidak ada kepres. Adanya beauty contest. Kalau sampai sekarang ini ya itu ya penunjukan. Nah, tapi kan itu otoritas pemerintah, otoritas kepala badan atau kepala menteri. Nah, di sana kan banyak perusahaan-perusahaan yang bagus. Jadi kita nunjuk IO yang di sana. Iya, syarikah namanya. Syarikah. Iya. Bukan IO Indonesia yang di sana, bukan? Enggak, bukan. Karena mereka di sana. Itu jauh lebih murah juga. Memang mereka yang kerja. Dan mereka menguasai medannya. Selama ini mereka yang kerja. Selama ini kenapa kita pisah-pisah paket? Cuma calonnya banyak betul ya? Nah, terlalu banyak calonnya itu hilang, bisa hilang. Nah, ini langsung 5 tahun duduk manis. Tinggal evaluasi aja per tahun. Ya. Oke, bagus, nggak bagus? Lanjut. Nanti kita bikin vonis kalau memang dia salah. Nah, gitu. Bayar. Nah, enak. Bayangkan sekarang ini, Om Helmi, di Armusna itu, lokasi paling kecil, tahun lalu cuma satu syarikah. Ya kan? Nah, sekarang saya nggak ngerti. Kalau menurut saya itu bagusnya memang beberapa syarikah. Syarikat itu apa sih? Syarikat itu PT. Oh, PT. Perusahaan di sana. Perusahaan di sana. Oke. Itu syarikat. Syarikat lah bahasa Melayunya. Kan? Bahasa Melayunya syarikat dari bahasa Arab. Nah, jadi kalau itu dilakukan 5 tahun langsung kontrak habis. Akan murah. Akan murah. Tapi Pak ya merasakan bahwa awalnya kita tuh ya mahal. Apalagi sebelum disubsidi oleh pemerintah. Lah, karena kan kalau kita sekarang menghemat di hotel. Menghemat di makanan? Iya, 3 combo itu kan pajaknya 3 kali tuh. Iya. Ini cuma 1 kali pajak, 17%. Udah hilang tuh 1 kali pajak, 17%. Di Saudi kan 17%. Udah hilang, mau 3 kali mau kena berapa lagi? Itulah biaya tinggi. Nah, sekarang gini, kok bisa lebih murah? Lah, Pak, kita ini satu area itu ada zonasi ring 1, ring 2, ring 3. Sekarang itu kalau paket combo udah nggak pakai hitung-hitungan lah. Mereka itu semua syarikat punya hotel sendiri, lebih murah karena dia punya hotel sendiri. Oh gitu. Bener nggak? Logikanya kan gitu kan? Karena dia punya hotel sendiri, dia lebih murah. Masih diskon gede-gedean. Oke. Karena satu syarikat. Kan kita bisa list. Syarikat mana yang punya hotel? Tahu, misalnya syarikat ini punya hotel Hilton, Novotel, grup-grup yang hebat-hebat. Yeah.
Open pick segala macam. Bisa kan ngasih? Tergantung dia mau ngasih paket nggak. Ini paket mau dikasih apa nggak? Kan yang udah dikasih combo. Tinggal tawar menawar ya. Ya tinggal hitung ininya aja. Itu jauh lebih murah daripada kita ngadain sendiri, kasbiah sendiri. Wah, udahlah. Sudahlah itu makan dalam, banyak makan dalam. Yeah. Makan dalam tuh udah saya berpikir itu masih itu habitnya masih dihilangkan. Kemudian juga kasihan lah kita kalau bicara tentang ini. Ya saya ini pelaku gitu loh. Jadi pelaku saya paham, udahlah mulai dari nol lagi. Nah, dari mana teman-teman kalau mau main dapat duitnya? Ya sudah dagang aja bos, bikin kuliner di situ, di sekitar situ. Itu dapat duit juga, bikin bakso kek, bikin pijit-pijit kek, refleksi kek, kan di sekitar kampung haji. Cuan semua itu. Nah, tinggal bermitra sama mereka aja. Jualan retail kek? Iyalah, mau apa? Mau potong rambut kayak semua ada ini. Yeah. Nah, jadi bisa murah. Kenapa? Efisiensinya di situ, sekali combo. Kalau potong. kita bisa combo itu bisa menghemat berapa persen ya, Pak ya? Sekarang ONH sebelum disubsidi berapa sih? 70, 80? Sekarang itu dulu waktu sebelumnya itu 50-50. Ya 35 aja 70. 35 disubsidi pemerintah. Subsidi itu bukan subsidi sebenarnya. Itu kan hasil usaha. Pemerintah yang dikelola ya. Iya. Hasil usaha. Hasil usaha. Itu 50-50. Tapi kan tinggal tergantung nih siapa yang maksudnya BPKH harusnya punya manuver placement yang bagus dong. Ya tentunya harus orang yang berpengalaman lah kalau urusan itu. Saya nggak mampu lah kalau situ. Nah ya kan mesti orang yang jago placement tuh. Memang orang yang jago invest. Wah jago invest nggak meleset gitu loh. Nggak meleset gitu. Iya, itu pernah 50-50. Kalau sekarang kan dana dari jemaah yang dikelola untuk menjadi pengurang harga. Iya, benar. Placement kemana-mana tergantung beliau. Termasuk placement untuk apa, nyewa hotelnya dong? Nyewa hotel di Arab? Enggak itu. Ya enggak, yang kita usulkan nih. Kan gimana aja? Enggak. Yang kita usulkan ini bukan placement ke situ, tapi untuk tahap ini kita syarikah yang combo. Ya, oke. Syarikah yang kan combo. Dia harus berkontrak tuh kan. Iya, nanti syarikah itu nanti yang bayar siapa? Iya, kalau dia berkontrak kan jeruk makan jeruk. Iya, nanti. Nah, itu kan sudah ada BPK apa limited kan? Ya. Udah ada itu. Udah ada, tapi tupoksinya udah beda-beda nih. Jadi yang saya kasih saran itu adalah ini ini combo penghematannya banyak. Iya. Saya bisa meyakinkan ya 10 juta lah turunnya. Minimal. Ya minimal. Kalau sampai pakai 5 tahun, kemudian pakai combo, habis itu. Orang Saudinya juga merasa. Jadi orang-orang yang punya hotel langsung ke syarikah. Zamannya Pak Prabowo memang melakukan penghematan. Nah itu kan mengurangi perjalanan dinas ya. Pak Presiden yang saya hormati, yang saya cintai, karena saya juga pernah jadi ketua pemenangan 2 kali di Bogor dan Cianjur. Cerita dulu. Tapi kan cerita berikutnya berbeda lah. Saya pernah 2 kali. Nah ini dana ONH ini insya Allah akan turun, Bapak. Pertama, PPKH-nya masih jago nih. Ya, saya nggak menyatakan ini, tapi perlu orang-orang yang hebat. Saya nggak paham itu, karena saya juga nggak mau juga kalau duduk situ nggak mau, karena itu betul-betul pure uang umat. Dan harus profesional. Mengerikan sekali. Harus profesional. Iya, itu uang umat. Okay. Uang umat, kemudian sedikit aja kita udah wah, mengerikan lah. Jabatan paling mengerikan di situ. Betul-betul uang umat. Nah, sekarang ini kan kita melayani tamu Allah yang ada di Saudi Arabia dengan umroh atau haji. Nah, penghematan itu luar biasa dengan combo ini itu cukup. Yeah. Cukup banget itu. Satu kontrak panjang. Nah, peraturannya bagaimana? Kalau ketok tiap tahun, ya nggak apa-apa, ketok aja. Tapi kan kita sudah pakai terpanjang, flat. Kalau flat kan cenderung turun. Deviasi segala macam nggak ada urusan, flat. Sudah nggak ada urusan, sudah flat. Nah, itu hematnya luar biasa, insya Allah.
Ya kalau hotel haji berdiri, mudah-mudahan kita sewa dulu nih. Sewa satu tempat di lokasi yang terserah lah, mana pilih lah. Mana pilih ya berarti kita bisa pakai umroh dan hajinya. Terus kemudian dalam hotel itu banyak bisnisnya. Ya. Kalau ada orang mau bisnis, silakan. Bikin ini, wah banyak sekali. 5.000 sampai 10.000, Om Helmi. Wajib hukumnya masuk situ. Kalau yang 35 juta masuk sini. Hotel NKRI. Kepres gua. Ya kan? Bisa itu. Kalau yang 50 juta oke lah. Tapi kalau kalian mau semua NKRI, masuk semua di sini. Berarti Anda menyumbang. Itu reguler tuh ya, yang reguler ya. Iya. Umroh. Iya. Masuk NKRI. Ya, kepedulian NKRI lah. Iyalah. Kita senang aja juga lah. Kalau bisa bahasa Indonesia di situ. Bintang 4 loh situ. Ada sayur asemnya, lamongan ada, pempek ada, lengkap. Paling enak di situ karena kampung Indonesia. Nah, 2026 bisa nggak? Sekarang harus bergeraknya. 2026 langsung beli, sewa. Besok udah pasang pelang kampung haji Indonesia. Walaupun itu sebenarnya adalah ide awal bila ada terjadi kampung haji yang betul-betul terkonek sama itu kan perlu dibicarakan kan sama pemerintah sana kan. Jadi manfaatnya banyak banget ya. Dari G2G kemudian ini akan membuat ONH turun, kemudian akan memberikan juga BLK internasional kita ada. UIN hidup. Ya, kita hidup semua itu. Membuka lapangan kerja. Apalagi sekarang lagi kabur aja dulu gitu. Jadilah kerja di Saudi aja ya. Nah, UIN bikin prodi namanya prodi perhotelan. Ya, manajemen haji. Yang penting juga tuh. Enggak, kalau di UIN itu perlu ada prodi perhotelan. Ya. Ratusan ribu hotel di sana, masa kita nggak ada peluang? Walaupun itu ada hotel haji Indonesia besok, tapi kan banyak peluang. Sekarang manajer kalau kita lihat bukan jarang orang Indonesia. Tapi kalau kita ada sekolahnya yang memang kesana arahnya, saya yakin tuh hotel-hotel bisa dipenuhi sama manajer orang Indonesia tuh. Ya. Tuh. Karena jemaah haji Indonesia, jemaah umroh lebih nyaman dilayani oleh orang Indonesia. Iya benar. Jadi insya Allah itu ONH turun lah. Memang perlu orang yang bisa semangat di situ. 2026 ini kan sebentar lagi nih. Tahun depan kan. Ini hajinya kan 2025. Kalau perlu besok beli tutup 400 miliar untuk tahun depan. Sampai ke 2029. Sekarang ada lagi Badan Haji. Ini lembaga baru. Badan Haji baru, perlu semangat baru. Pendekatan baru. Perlu informasi yang banyak. Ya. Nah, kalau informasi dari yang lain, saya kira kalau saya ini kan inovasi, kan bukan hanya inovasi, saya kan sudah praktek. Ini bos, yakin bisa ya? Yakin bisa lah. Tempat Malaysia bisa. Catering memang bagiannya ya. Negara mana lagi? Malaysia panjang-panjang, 5 tahun. Ya. Tapi mereka kuat dong, punya tabung haji gitu yang sangat kuat gitu ya. Salah satu lembaga keuangan besar di Malaysia. Saya pernah melihat orang Malaysia, pemerintah di sana waktu itu zaman dulu. Saya kan di sini kan sudah saya 1997 kan di industri haji. Saya kan tahu mereka belajar jadi tabung haji. Sekarang mereka lebih hebat. Nah, tapi itulah yang saya bilang, belajar dari mereka nggak apa-apa, nggak usah malu-malu belajar dari murid. Memang muridnya sukses. Ya, kita belajar, nggak usah malu-malu. Murid kita yang sukses kita panggil bos. Oke. Nah, jadi ini luar biasa ini Om Helmi, bahwa kalau ini sampai, ini cuma sederhana. Ini usulan dari seorang anak bangsa yang peduli. Saya insya Allah. Betul ya? Itu. Mudah-mudahan menjadi catatan buat orang tua kita. Dan jadi catatan ibadah juga ya? Iya dong bos. Mak kita, bapak kita. Oi, Helmi sama Yahya. Sama cocok. Helmi Yahya. Kan gitu. Dia yang menyetus itu sampai tembus ke langit. Sampai terjadi aplikasi di bumi. Bergemuruh di langit. Kan gitu. Luar biasa kalau tercapai. Ya ini masukan ya dari seorang pelaku
pelaku, benar-benar pelaku. Seluruh komponen haji pernah dilakukan dan saya saksinya. Ya, jadi beliau koneksinya luar biasa, baik ke kementerian, baik kepada orang-orang di Republik dan terutama juga kepada orang-orang pelaku-pelaku bisnis haji di Saudi. Itu yang paling penting ya. Anda boleh tidak setuju atau boleh menyempurnakan. Ayo, tujuan kita tuh bagaimana ONH itu murah, ya turun, ya bagaimana antrian orang tuh naik haji itu menjadi lebih pendek. Itu aja tujuannya. Jadi kita menolong orang untuk menyempurnakan ibadahnya lah. Ya itu yang paling penting. Semoga ini dijaga. Paripurna dalam kehidupan. Sampai jadi, terlaksana. Membantu orang ibadah, tetapi secara bisnis bisa kita pertanggungjawabkan dan menolong banyak orang. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi mau disampaikan? Saya kira kita berdoa supaya Pak Prabowo sehat, sehat, kemudian bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan janji juga. Sesuai dengan janji. Kemudian kita doakan. Pintu doa ini cuma ada satu. Hotel Haji Indonesia didoakan sepanjang hari tiap hari. Ya Allah, Pak Prabowo sehat. Orang yang merasa terbantu ya. Itu. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan. Baik, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya ya. Silakan komen, ya kita akan tunggu ya, silakan ya, semua orang boleh melakukan apa, masukan atau apa untuk menyempurnakan dari ide yang sangat mulia ini ya. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe.